Tahun 2009, kalau lu nggak punya BBM, lu akan dianggap sebagai kasta kedua. Tapi karena BBM itu mahal di sebuah handphone BlackBerry, satu brand lokal muncul jadi pahlawan. Mereka ngasih kita QWERTY, mereka ngasih kita gaya, dan mereka mati dengan cara yang paling menyedihkan sayangnya. Ini kisah Nexian, jadi selamat datang di PEMS Channel Putar Balik. Coba kita rewind dikit ya ke pertengahan tahun 2000-an. Jauh sebelum era HP sejutaan yang layarnya udah AMOLED kayak sekarang muncul. Dulu teknologi itu diskriminatif. Kalau dompet lu tipis, lu bakal cuma bisa puas pakai HP batangan yang layarnya tuh monokrom. Dan disinilah seorang Martono Jaya Kusuma lewat PT Metrotech Jaya Komunika nyium bau darah. Dia sadar orang Indonesia itu sebenarnya haus akan teknologi, haus komunikasi, tapi nggak sanggup bayar pajak gengsi brand global. Nexian nggak langsung jualan HP ala BlackBerry saat itu. Mereka mulai dari bawah banget, main di pasar CDMA, dan ingat kalian ada Flexi, Asia, dan brand-brand lainnya. Nah, Nexian jadi pemain belakang layar yang nyuplai HP-HP bundling murah tersebut. Mereka gerilya, nggak ada glamor, nggak ada lampu sorot, tapi dari masa-masa merangkak inilah Nexian diam-diam ngebangun channel distribusi paling mematikan di Indonesia yang nantinya bakal bikin Samsung dan Nokia ketar-ketir. Dulu rahasia dapur yang nggak banyak orang awam tahu adalah revolusi chipset MediaTek di Shenzhen, China. MediaTek ngerilis apa yang disebut dengan turnkey solution. Sederhananya mereka ngasih blueprint mentah mulai dari motherboard, OS dasar, sampai casing, bikin pabrik di China sana bisa produksi HP massal dengan harga super murah. Nah, Nexian manfaatin sistem white label OEM ini dengan sangat brilian saat itu. Kalau sekarang ya udah banyak ya yang tahu ginian gitu kan. Mereka bawa desain ala BlackBerry, di rebranding, masukin OS Java, dan melahirkan seorang legenda bernama Nexian NX G900. Tapi apa yang bikin HP ini meledak bukan cuma keyboard QWERTY-nya aja, melainkan teknologi dual SIM standby. Dulu nelpon beda operator itu rasanya kayak ngebakar duit. Dual SIM adalah solusi sosioekonomi yang jenius buat orang Indonesia yang ya bisa dibilang kaum mending. Strategi marketingnya mind blowing parah. Alih-alih jualan sendiri, mereka ngunci operator. NX G900 itu dibundling sama XL dengan harga yang di bawah sejutaan. Bayangin di saat BlackBerry harga 4-5 jutaan, Nexian ngasih ilusi keistimewaan yang sama cuma dengan uang yang kurang dari 1 juta. Efeknya tsunami bro, ratusan ribu orang antri di Senayan City sampai ricu. Jaringan XL bahkan saat itu sampai down. Gila gak tuh, satu jaringan ISP Telekomunikasi Indonesia kekacauan urusin trafik. Gokil ya. Lanjut kita omongin data sekarang. Di puncak kejayaannya tahun 2010, Nexian jualan sekitar 100.000 unit per bulan. Pengguna aktif mereka tembus sampai 8 juta orang. Mereka bukan cuma brand HP lokal yang ada di nomor 1, mereka menggulung total market share di kelasnya saat itu. Mereka udah nggak jualan HP lagi, mereka jualan pop culture yang bikin Nexian slang sampai Nexian Anang Syahrini. Semua laku keras, dan di titik ini Nexian itu ibarat dewa. Semua kompetitor lokal, Cross, Mito, HT Mobile cuma ngekor di belakang. Nexian benar-benar ada di rantai puncak makanan ataupun industri saat itu. Tapi semakin tinggi kita terbang gitu kan, udah pasti semakin hancur saat kita jatuh. Dan kejatuhan Nexian ini bener-bener berdarah. Kesombongan bikin mereka lupa satu hukum alam di industri teknologi. Tren itu pembunuh berantai. Ada 3 tikaman fatal yang ngebunuh Nexian pelan-pelan saat itu. Tikaman pertama, BlackBerry ngamuk. Ngelihat pasarnya digerogoti, RIM ataupun BlackBerry nurunin ego mereka dan ngerilis BlackBerry Gemini. Harganya dipangkas abis. Tiba-tiba alasan orang beli Nexian buat gaya-gayaan jadi hilang. Ngapain beli BlackBerry palsu kalau BlackBerry asli sekarang udah bisa kebeli dengan harga yang murah. Tikaman kedua dan yang paling mematikan adalah badai Android. Banyak yang ngira Nexian nggak nyoba bikin Android, itu salah besar. Mereka sebenarnya udah pernah nyoba lewat seri Nexian Journey, tapi disinilah kelemahan mematikan dari sistem white label OEM kebongkar. Bikin HP Java itu gampang, tapi Android di masa awal itu OS-nya tuh rakus RAM, berat memori, dan banyak
kekurangan dan banyak dari sisi security yang bolong. Nexian yang terbiasa asal comot barang dari China tanpa tim R&D software yang kuat, akhirnya ngerilis HP Android yang cacat bawaan. Saat itu pengalaman pakai HP Nexian Journey yang gua ingat adalah pertama, layarnya itu resistif banget. Lu harus neken layar agak kuat dan bahkan sesekali kudu make kuku biar responsnya agak mendingan saking leletnya tuh HP. Kedua, user interface-nya nge-lag parah dan jelek banget. Ketiga, baterai gampang bocor sampai sering overheat juga. Nah, pengalaman pakai Android Nexian saat itu adalah sebuah penyiksaan bagi usernya menurut gua. Tikaman ketiga adalah krisis identitas dan skandal kualitas. Demi neken harga cost production yang makin kalah kompetitif, ya makin gila, build quality Nexian saat itu hancur lebur. Trackpadnya bahkan baru sebulan pakai itu bisa langsung jebol. Cat casingnya gampang lotok dan yang paling bikin nyesek adalah layanan after sales mereka itu sampah banget. Ada orang mau ngeklaim itu dipersulit gitu kan. Ada orang mau klaim garansi padahal cacat pabrik itu harus sampai berbulan-bulan nggak pakai HP-nya, itu udah parah banget gitu kan. Pusat servis saat itu berubah jadi kuburan HP massal. Suku cadang nggak ada, teknisi kewalahan, HP di servis bisa berbulan-bulan nggak balik, dan akhirnya bikin kepercayaan pelanggan yang dibangun bertahun-tahun menguap gitu aja karena kecewa yang luar biasa dari banyak orang sekaligus. Di tengah kekacauan itu, di tahun 2011 mayoritas saham mereka dibeli oleh Spice Group dari India. Harapannya dapat suntikan dana. Realitanya Nexian kehilangan jiwa lokalnya. Birokrasi korporat asing yang nggak ngerti culture pasar Indonesia bikin Nexian makin lambat bergerak. Dan di saat yang sama Xiaomi beserta Samsung nginjek pedal gas dalam-dalam yang bikin Nexian makin tertinggal di kaca spion lalu hilang selamanya. Kisah Nexian ini bukan cuma soal nostalgia masa lalu. Ini adalah studi kasus yang paling brutal buat industri hardware sampai detik ini. Kekuatan utama Nexian adalah harga dan timing, bukan inovasi murni. Mereka besar karena numpang di ombak teknologi orang lain. Dan masalahnya dengan jadi penumpang, lu nggak pernah tahu cara nyetir kapal kalau tiba-tiba ada badai. Model bisnis white label alias cuma modal nempel merek ini mungkin bisa ngasih beberapa orang tahta dan uang instan. Tapi tanpa research dan development sendiri, tanpa quality control yang bagus, dan tanpa komitmen buat dengerin komplain user, kerajaan yang dibangun di atas pasir, sekali badai disrupsi datang, nggak akan ada yang tersisa. Makanya para ODM brand yang nempel merek, tolong perbaiki kualitasnya, QC barangnya dibenerin, after salesnya diperluas ya. Bikin barang ODM gak salah kok, bikin brand ODM gitu ya, gak salah menurut gua ya. Tapi kualitas tetap harus nomor satu. Jangan karena cuma nempel produk doang terus untung banyak, terus nggak perhatiin kualitas produknya. Jangan sampai ada Nexian selanjutnya ke depan. Nexian udah ngajarin kita dengan nyawa mereka sendiri di dunia teknologi. Lu berinovasi atau lu mati. Nggak ada pilihan di tengah-tengah keduanya. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang maju mundur kena. Rakyat lagi susah pada nahan duit, sementara brand pun butuh duit. Harus inovatif untuk mencari sesuatu yang bisa jadi value tambahan produknya. Jadi agak gila ya si Nexian ini ya. Dari yang antriannya bikin macet jalanan sampai akhirnya hilang di telan bumi. Agak nyesek sih kalau diingat-ingat ya. Nah sekarang gua mau denger dari kalian semua yang jadi saksi hidup di era itu. Siapa yang dulu maksa orang tuanya buat minta beliin Nexian. Terus berapa lama tuh trackpad atau keypadnya tahan sebelum akhirnya jebol. Coba absen share Nexian apa yang pernah nemenin masa-masa alay kalian di kolom komentar. Oke, kalau lu suka bahasan soal kayak gini, konten segmen kayak gini, komen di bawah. Kritik saran kita buka, kita nggak tutup komentar kok ya. Jadi terbuka aja sama apa yang jadi pendapat dan concern kalian. Oke, mungkin sampai sini dulu di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.